Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten-konten yang sering banget ditanyain dan ditunggu-tunggu sama kalian. Konten sama salah satu kepala divisi logistik kita lah. Kalian sering banget, Mas, konten lu sama Mas Apik gitu. Nah, gue malas sebenarnya konten sama dia. Gue paling benci kalau sama orang-orang yang lebih ganteng dari gue ya, Gia. Pamor gue hilang, boy. Aura gue musnah, terbakar seketika. Tapi satu hal yang paling gue salutin dari dia, betah ngadepin Dewi. Adik gue yang perempuan satu itu luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah menambatkan hatinya sama Mas Aki. Sekarang jadi ngurusin spare part sama ruko di depan. Tapi ke ruko gimana jalan? Alhamdulillah jalan. Ada yang ngambil nggak? Oh banyak. Dari luar? Banyak? Dari luar. Ini kan bis pariwisata kan udah pada mulai jalan. Udah mulai ramai kan, Mas. Jadi pariwisata yang transit ke sini, yang trouble di Kudus, ambilnya di sini. Oh, Sukadanda. Iya. Terus pembayarannya harus cash apa? Harus boleh cash. Nggak boleh utang? Nggak boleh. Wah, Nanti kan. utang lama nanti bayarnya. Karena biasanya itu pengusaha-pengusaha bis itu, Pik, kalau nyari spare part, senangnya yang bisa diutang sebulan gitu. Iya, tapi nanti bayarnya kadang lebih dari sebulan, Mas. Hah? Bayarnya lebih dari sebulan. Walaupun Gitu ya? janjinya Udah sebulan. gitu naginya susah ya? Susah. Mau nagih tuh ewoh, Mas. Ewo. Ewoh. Jadi mendingan beli murah tapi cash ya? Betul. Tapi kamu jualnya hitungannya murah apa? Hitungannya mahal? murah. Buat teman-teman kru wisata bisa nggak nanti membedakan. Biasanya ngambil di mana harga sekian, kalau di sini kita harga malam sama harga siang sama. Emang harga malam sama harga siang maksudnya? Biasanya kalau nyarinya spare part tuh malam, harganya dinaikin. Karena kan di atas jam 10 malam biasanya itu harganya dinaikin. Tapi kalau di Haryanto Motor Spare Part sama. Itu ya? Ada harga toko spare part harga malam sama harga siang. Oh ada, itu banyak terjadi. Kalian Ya, berarti nyari untung dari kesulitan orang lain, boy. dan kita nggak mau seperti itu. Kita tujuannya nolong. Oh, ada kayak gitu. Gue baru tahu malah harga spare part malam sama siang beda. Itu tuh nggak cuma di sini loh, Mas. Ada teman-teman kemarin yang di Weleri sempat kan curhat kan, Mas, aku tuh kalau ngambil spare part tuh kalau malam tuh harganya beda kok, Mas. Mana aku lihat notanya, tak lihat, tak bandingin sama punya aku. Selisihnya 50.000 filter oli, Mas, filter solar. Boleh. 50.000 tuh banyak loh, bro. Kalau filter solar kan soalnya kan harganya kan nggak terlalu mahal ya, selisih segitu tuh banyak. Yang penting sesuai sama amanah Bapak, Iya. bahwasanya usaha ini untuk menolong orang-orang dan rekan-rekan yang hidup di transportasi juga, boy. Betul. Ya, soal kebijakan boleh utang apa enggak, Bos, itu tak pasrahin sama mereka lah. Iya. Karena aku nggak ngurusin. Kembali ke prinsipnya Bapak sih, nggak cuman Iya. prinsipnya tuh nggak cuman untung dan untung enggak. Yang jelas satu hal yang pasti di sini lebih murah. Ya, bisa diadu ya. Bisa. Terus kegiatanmu sehari-hari apa, Fik, di sini? Kalau di sini sih seperti biasa sih. Di sini kan lebih ke perawatan armada. Jadi kayak ada armada kita yang masuk ke sini, ada perawatan mesinnya, bodinya segala macam, termasuk teman-teman montir itu kan SPK segala macam kan yang nunjukkan saya sama Pak Kus. Karena Pak Kus lebih tahu armada mana yang akan berangkat. Oh, yang Ya urgent kan? ya. Karena kan beliau kan memang yang berurusan langsung dengan kru dan armada. Nah, sementara kebijakannya montir mana yang ditugaskan untuk armada ini. Nah, itu dari saya. Tapi kembali lagi koordinasi dengan Pak Kus. Bagus lah. Jadi kalau dulu gue pernah bilang, perusahaan ini udah dibagi jadi dua. Satu operasional, satu keuangan. Tapi di operasional ini, kita kekurangan orang yang bisa dipercaya untuk ngelola satu itu tadi, perawatan. Karena orang-orang kayak gue kan pasti keluar-keluar terus. Sekarang sejak ada Mas Afik, ya alhamdulillah kerjaan kita jadi ringan. Jadi ada yang fokus ngurusin perawatan armada sekaligus spare partnya. Iya. Dan penanganan di garasi. Termasuk ban ya berarti ya? Termasuk ban. Ban sebulan habis berapa rata-rata, Fik? Rata-rata all ya. All Ya, pemakaian divisi rata-rata per Solo bulan semua. berapa? Sekitar 130-150. Tuh, gua kan udah pernah bilang kan, pemakaian ban di Haryanto itu rata-rata 130-150 ban baru setiap bulan. Padahal ban harganya tahu sendiri ya. Ya. Ban lagi mahal, tur barangnya susah. Susah. Ban sekarang rata-rata harganya 3.600.000, 3.800.000. Itu paling murah, Mas. Itu paling murah. Paling murah. Paling murah yang bisa dipakai. Ya, Kalau yang lebih murah tapi dipakai bentar doang pecah ya ada, Ya, ada. ada. Cuman ya rata-rata segitu harganya. Dan alhamdulillah semenjak dulu kan ban kan sama Mas Nur, semenjak Mas Rian yang nugasin aku kan kemarin tuh ganti ke saya,
aku ngomong ke bapak, Pak kalau bisa bannya itu yang kualitasnya oke. Karena kan pertimbangan kita kan jangka panjang. jangka panjang. Kita selisih berapa bulan aja kalau kita kalikan, ini harga 2.500.000, ini harga 3.500.000, itu udah untung yang 3.500.000 tapi jangkanya bisa 2 kali lipat lebih kadang. Resiko pecahnya lebih terjaga, Betul. terus pergantiannya juga jadi lebih jarang. Sekarang kalau 2.800.000 nggak ada 2.500.000, 2.800.000 ibaratnya 2.900.000 ada ban segitu. Ada. Tapi kan kita rugi ongkos bongkar pasang terus, rugi kalau dia pecah Iya. di jalan, rugi nggak bisa divulkanisir karena kita yang Jawa Tengah ini masih bisa pakai vulkanisir. Kalau untuk Muria Raya ya. Tapi kalau untuk Solo, Madura tambah-tambah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jawa Timur itu nggak bisa kasih vulkanisir karena tolnya terlalu panjang. Betul. Jadi paling vulkanisir cuma bisa dipakai di sini, Kudus. Iya. Lebih dingin. Oh, iya, Jadi iya. sini kan ketemunya tol cuma Semarang Jakarta PP. Betul. Aman masih lah. Masih ban belakang kasih vulkanisir masih bisa. Tapi kalau udah masuk ke Wonogiri ke mana? Iya. Madura, Malang Udah nggak bisa. harus ori semua. Dan kembali lagi sih mas, kalau ban yang berkualitas, kenyamanannya pun beda. Pasti. Kalau waktu jalan, kenyamanannya beda sama ban-ban yang kualitasnya kurang begitu bagus. Suara gronjal-gronjalnya itu kerasa kalau penumpangnya bener-bener mau ngerasain kerasa. Alhamdulillah. Sekarang jadi nggak penasaran lagi kan sama Safik. Udah berapa menit nih? Oh baru 6 menit, tambahin 2 menit lagi boy. Biar bisa diabsenin. Gue males lama-lama sama dia boy. Pasti nih orang-orang nih apalagi cewek-cewek nih. Kagak ada yang nonton gue pasti, nonton ngeliat ini dia mulu. Kontennya jalan loh, rame. Karena habis bikin vlog sama Enyon. Iya. Dan juga aku bikin YouTube tuh juga awalnya juga Mas Rian. Awalnya tuh aku sama Dewi itu sama-sama kita tuh pemalu mas aslinya. Iya. Aku di depan kamera juga ya agak-agak pemalu lah. Ya gitulah Mas Rian tahu sendiri. Aku bikin konten pertama kali tuh waktu nurunin Vespa itu loh. Mas. Iya. Terus Mas Rian nanya, Mas Rian tuh nanya, Evik katanya lu bikin konten ya? Bikin channel YouTube ya? Iya Mas gitu. Yuk, gue ajakin biar lo cepat monet ya Mas. Iya. Biar lo cepat monet. Kita mau makan-makan keluarga kan, ntar lu kontenin aja waktu yang makan malam bareng keluarga. Iya, di PDKT. Di PDKT itu awal mula kontenku, channelku bisa monet Mas. Langsung monetize ya. Langsung monetis. Emang cara paling gampang buat monetize YouTube itu gitu sih, ngejual gua boy. Tampang gua ini dijual di YouTube laku. Ini Yogi kemarin dia Iya. bikin perusahaan loh. Admin gua pada punya channel YouTube sekarang. Iya, Masya Allah gue bilang, lu pada bikin perusahaan dalam perusahaan gue bilang. Gua nggak mau tahu lisensi masuk setiap lu gajian rokok sebungkus. Hah? Lu? Dewi sama Sapik mah beda. Biarin mereka buat tambahan mereka. Dan juga yang nyupport juga Mas Ian sih. Kalau Mas Ian banyak ngasih masukan ke aku sama Dek Dewi. Jadi konten tuh nggak cuma sekedar konten keluarga. Awalnya kan memang tujuan kita kan, aku awalnya nggak begitu paham Mas. Cuman seiring berjalannya waktu, karena kan sekarang kan juga tanggung jawabnya di sini. Jadi ya sedikit-sedikit paham. Cuman ya memang masih taraf belajar lah, sama belajarnya sama teman-teman lah. Kan bisa kamu ngasih konten edukasi, gimana caranya pergantian perawatan ban, terus pengelolaan spare part, yang sebidang-sebidang sama apa yang kamu kerjakan setiap hari. Karena banyak banget orang-orang insan transportasi yang bener-bener kepo dan pengen tahu tentang hal itu. Betul. Ya, insya Allah lah nanti kita bikin program di channel Dewi Safik, program belajar bareng lah kita ya. Kalau vlog-vlog huru hara rusuh biar gua aja. Iya. Kalau gua kan vlognya sesukanya ya. Ya itu tadi, muka gua laku soalnya udah. Udah sih mas, jangan dibahas Ya, terus. iya. Kemarin Yogi ngerasa bikin, ya lu nontonnya jangan nonton doang sekali tapi habis itu jangan subscribe ya. Yogi Akbar TV. Tapi kemarin habis nonton sama aku ya Akbar. Oh. Laki mas. Udah monet lu? Udah Padahal bikin channel YouTube berapa tahun lu kagak monet-monet? dari tahun 2014. Dari tahun 2014 bikin channel YouTube, kagak monet-monet. Sekalinya lu masukin gua langsung monet. Hebat. Ya itu sih aku makasih banyak. Karena bimbingannya Mas Ian, YouTubeku jalan dan semakin berkembang alhamdulillah. Itu bentuk rasa kasih sayang. Walaupun awal-awal Mas, yang namanya kita bermain di dunia medsos, itu pasti kan haters kan banyak tuh. Hatersku aja banyak, apalagi Mas Ian ya. Gak tahu, ada haters gak sih Mas? Oh banyak lah. Banyak ya? Orang yang gua giles kan udah banyak. Ya kadang itu Dewi ke mental juga kadang, wah gini. Ah, udahlah saya sabar. nggak saya tanggapin. Selama masih ada haters, itu berarti masih ada orang yang ngomongin kita. Bersyukur. Hater pasti ada. Karena orang-orang iri kerjanya emang begitu, mau gimana lagi. Mereka kan selama ini, kenapa kok mereka ngebenci kita? Karena mereka
pengen ada di posisi kita tapi nggak bisa. Tuh, itu makanya mereka timbulnya jadi arahnya kebencian. Betul. Peduli mas. Hah? Peduli dia. Ngurusin soalnya ya. Oh, mereka peduli juga sama kita. Kalau hater gue mah jangan ditanya banyak. Banyak. Selama sepak terjang gue 19 tahun, perusahaan udah berapa banyak perusahaan yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya laku nggak laku jadi hilang. Wajar kalau haters. Dan beberapa hatersnya Mas Ian juga nyerang ke aku juga sih, banyak juga. Nah itu ya biasa. Biasa. Sabar-sabarin aja ya. Yang penting itu Fik. Iya, Mas. Biasa aku pasrah sama kamu kan masalah perawatan, Iya, masalah insyaallah. maintenance armada selama di garasi. Dan yang paling sulit itu memang pengelolaan SDM anak-anak. Iya. Makanya kejadian-kejadian kayak kemarin segala macam lah. Ya mulai dibagi rata, dibagi adil aja. Pokoknya jangan ngasih celah anak-anak untuk bikin kubu di dalam perusahaan. Betul. Itu yang paling Itu yang selama ini kita berusaha buat nggak ada hal seperti itu. Dan alhamdulillah Mas, sekarang tenaga montir bisa semakin kompak. Aku melihatnya sih gitu, bisa semakin kompak. Serius. Tenaga montirnya makin kompak. Soalnya kan kita juga montir kalau nggak kompak tuh, wah udah kacau nanti ya. Itu yang paling penting Boy, karena ngurusin SDM orang tuh salah satu hal vitalnya, hal buruknya adalah itu, timbulnya kubu-kubu di dalam perusahaan. Iya. Itu yang buruk, dan itu yang gua nggak pengen. Ya. Jadi Haryanto ini karyawan 2000-an misalnya, gua nggak pengen ada kubu-kubu di situ. Semua harus satu visi, satu misi sama programnya Bapak Betul. Haji Haryanto. Kita Amin. semua prajurit. Ya, kita mengamini. Ya. Jadi sukses buat kamu, Fik. Ya, terima Itu kasih. Dewi, Terima kasih ya. ya sabarnya aja gedein. Enggak. Oh, Dewi adik gua baik. Dewi solehah, istri solehah. Sekarang udah berubah. Mas Apik yang closing. Tergantung imamnya. Kalau imamnya baik kan otomatis yang dimaklumin juga jadi semakin baik ya kan. Apa? Mas Apik yang closing. Closingan. Dulu closing. Ya oke, terima kasih banyak. Ini ngonten sama Mas Rian. Aku nervous, jujur aja aku nervous ngonten sama Mas Wah, Rian, iya. tapi alhamdulillah Mas Rian memang salah satu panutan saya juga dalam dunia transportasi. Pokoknya sukses terus buat Mas Rian. Buat teman-teman juga semoga sehat selalu. Tetap semangat. Ya, tetap semangat Tetap untuk semangat. menebar kebaikan. Betul. Oke. Terima kasih Mas Rian. Sama. Oke. Assalamualaikum Ternyata- warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Pak Agung. Pak Agung, ayo Kemon. Oh, Pak Agung belum jadi tadi. Belum, tadi habis dari kantor. Mas gimana? Oh iya. Dari sana. Kita pasangin, Pak. Nanti ya. Oh, nanti aja.